Eh, Selamat malam Bu Fatimah. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Selamat malam, Pak Rokim. Alhamdulillah. Baik Bu Fatimah. Oke, Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya malam ini. oke, Pak. Eh, Ada yang bisa saya bantu, Pak? ya. Bu Fatimah, sesuai yang saya sampaikan lewat WA dan telepon, saya membutuhkan bantuan Bu Fatimah untuk saya wawancarai dalam rangka penyusunan tesis yang akan saya susun Bu Fatimah. Kebetulan tesis ini Oke, berjudul Analisis Tata Kelola Penanganan Darurat Banjir Bandang di Kota Batu pada tahun 2021. Nah, eh, kami sudah mengajukan izin ke BPBD beberapa waktu yang lalu dan diarahkan untuk terkait tata kelola keuangan maupun administrasi itu diarahkan untuk mewawancarai Bu Fatimah. Nah, pada kesempatan ini mohon kesediaan Bu Fatimah untuk saya wawancara Bu Fatimah. ya, monggo Pak. Ada hal-hal apa aja yang mau ditanyakan sama Ya. Pak Rokim? Monggo sebisa mungkin bisa saya bantu. Ya, ya Bu Fatimah sebelum kita mulai wawancara, mungkin Bu Fatimah bisa memperkenalkan diri, profil Bu Fatimah, kemudian juga posisi atau penugasan saat terjadi banjir bandang itu Bu Fatimah di bidang apa dalam eh, sistem komando penanganan darurat. Ya, ya, terima kasih Pak Rokim. Jadi waktu kejadian bencana tahun 2021 itu kebetulan saya ditugaskan sebagai administrasi keuangan pada masa tanggap darurat pas kejadian tersebut. Jadi posisi saya pada waktu itu adalah sebagai pejabat untuk administrasi dan keuangan. eh Kalau boleh tahu, administrasi keuangan dalam struktur komando saat itu Bu Fatimah tugas utamanya lebih pada menangani apa Bu Fatimah? Pada waktu itu lebih di keuangannya, Pak Rokim. Oh, keuangannya ya. Nggih, Baik, Bu Fatimah. nggih, Ya, nggih. ya. Untuk administrasi pada waktu proses seperti penetapan SK darurat tanggap bencana itu termasuk juga untuk eh, administrasi SPJ, tapi lebih berkecimpung di keuangannya pada waktu itu. Eh, Berarti sebenarnya Bu Fatimah pada waktu itu selain mengurusi terkait keuangan juga membantu juga di bidang administratif ya terkait Ya, pengadministrasian penetapan darurat seperti itu ya Bu nggih Fatimah. seperti itu. Ya. Nggih, iya. Baik, Bu Fatimah, kita mulai tanya jawabnya nggih, Nggih, wawancaranya. Yang monggo. pertama berkaitan dengan aspek bagaimana koordinasi antar lembaga pada saat itu dalam tata kelola keuangan. Pertanyaannya yang pertama, pada saat itu bagaimana proses koordinasi antar bidang administrasi dan keuangan dengan BBD atau OPD terkait, Bu Fatimah? Serta bagaimana komando tanggap darurat dalam hal pengelolaan keuangan? Nah, pada saat itu memang kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang intinya bisa membantu percepatan pemulihan. Jadi kami melakukan koordinasi secara intensif melalui posko juga rapat-rapat yang dilakukan BPBD sebagai instansi penanggung jawab. Rapat tersebut melibatkan OPD teknik teknisi yang terkait untuk penanganan bencana pada saat itu melalui rapat-rapat mau rapat yang kita laksanakan baik harian, grup atau komunikasi dan melalui posko darurat yang yang BPBD dirikan pada waktu itu. Nah, setiap pengajuan kebutuhan anggaran itu harus melewati verifikasi terlebih dahulu oleh bidang kami. Itu tujuannya untuk memastikan kesesuaian antara rencana tanggap darurat yang telah ditetapkan komando. Oke, Jadi baik. koordinasi terus melalui Eh, rapat-rapat baik yang dilakukan harian atau lewat grup komunikasi. Jadi seperti itu Jadi koordinasi. kebutuhan pendanaan darurat pada waktu itu dari semua bidang atau klaster itu eh, pengajuannya disusun oleh masing-masing bidang klaster, kemudian sebelum
ada proses lebih lanjut harus diverifikasi dulu oleh bidang administrasi dan keuangan ini Bu benar. Fatima ya, Iya, yang iya, kemudian diajukan ke komandan untuk mendapatkan persetujuan maupun kepala daerah iya, ya. iya, benar seperti itu. Ya. Baik, kemudian Bu Fatimah, yang pertanyaan kedua, apakah ada sistem atau prosedur standar yang digunakan dalam mungkin pencatatan, verifikasi, atau pelaporan penggunaan dana darurat ini, Bu Fatimah? Mengenai hal itu, kita pakai Permendagri dan panduan pelaksanaan BTT. Eh, jadi setiap pengeluaran itu dicatat secara manual, terus diverifikasi oleh tim inspektorat dan dilaporkan secara berkala melalui BPBD ke pemerintah daerah. Hmm, Jadi ada dasar hukumnya yaitu Permendagri dan pelaksanaan BTT, biaya wah, tak terduga itu. ya, berarti untuk belanja tak terduga ini berpedoman pada peraturan yang ada yaitu Permendagri dan Oke, petunjuk pelaksanaan penggunaan BTT, Bu Fatimah ya. BTT, benar seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya Bu Fatimah, berikutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana bidang administrasi keuangan ini memastikan kesesuaian pelaksanaan keuangan dengan kebutuhan lapangan yang cepat berubah pada saat itu? Ya, jadi untuk penggunaan anggaran tersebut itu memang fleksibel. Jadi ada pos-pos belanja fleksibel dan kita menyediakan dana cadangan operasional untuk kebutuhan mendesak. Hmm, Komunikasi yang terus-menerus dengan klaster-klaster ya yang sudah dibentuk itu sangat ya. penting untuk menyesuaikan anggaran dan menentukan kebutuhan untuk penanganan darurat seperti itu. Berarti Jadi ada fleksibel gitu. eh, ada peluang, dapat dimungkinkan dana darurat pada saat itu yang katakan sudah terlanjur diajukan kebutuhannya, misalkan kemudian jika ada perubahan masih memungkinkan bisa dirubah penggunaannya, Bu Fatimah ya. Ya, jadi sesuai dengan selain yang sudah kita anggarkan dengan misalnya dengan RAP untuk itu, kita juga ada memposkan untuk dana-dana yang fleksibel itu. Jadi kalau untuk Hmm, kebutuhan mendadak masih bisa ya ya. kita penuhi. Ya. Kemudian sejauh mana komunikasi dan pertukaran data keuangan antar instansi berlangsung secara efektif pada saat darurat itu, Bu Fatimah? Oke. Secara umum ini ya cukup efektif ya. Kerjasama antara klaster-klaster itu ya pada waktu itu alhamdulillah berjalan eh, dengan baik. Meskipun ada beberapa keterlambatan data atau laporan dari klaster-klaster itu ya, terutama pada awal masa darurat dan hal itu kita maklumi karena keadaan otomatis kan masih kredit ya, 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 ya masih fase-fase penanganan. awal ya. Ya, iya, masih penanganan. Misalnya kita cari korban yang selamat dulu. Nah, itu yang menjadikan salah satu hambatan. Jadi seperti itu. Terus kami mensiasatinya dengan membuat form laporan yang sederhana. Dan kita Hmm. seperti jemput bola. Jadi ada petugas penghubung untuk mempercepat pengumpulan data. Oh, gitu. Jadi Ya, akhirnya dari bidang administrasi keuangan ini yang jemput bola ke bidang-bidang atau klaster lain ya untuk ya, klaster-klaster. mempercepat Ya, efektivitas apa pertukaran data keuangan ini ya. ya, Kemudian Bu ya. Fatimah, apakah pernah Ya. terjadi kendala koordinasi terkait tumpang tindih wewenang atau perbedaan persepsi antar lembaga dalam pengelolaan keuangan? Ya, kalau di dalam keadaan seperti itu jelas pernah ya. Ya. Terutama yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, terus juga penggunaan anggaran untuk kebutuhan darurat. Ya, seperti itu. Ada beberapa juga lembaga yang kadang kita tidak sejalan atau tidak memiliki persamaan persepsi dalam Hmm, menerjemahkan ya, peraturan ya. tersebut. Itu terutama untuk tata kelola keuangan untuk kebutuhan darurat.
Nah, ini kita menyiasatinya juga dengan koordinasi dan komunikasi dengan komandan tanggap darurat dan direksi dan kepala daerah juga kita libatkan atau kita minta pendapatnya untuk terkait masalah-masalah yang mesti ada apa ya selisih pendapat antara lembaga yang satu dengan yang lain. Ya. Oke. Jadi masalah yang timbul pada saat itu terkait Tumpang Tindih itu lebih ke arah perbedaan persepsi terkadang penerjemahan Iya, aturan-aturan yang ada dalam iya, pengelolaan keuangan darurat ya. Nah ini iya. kemudian kalau timbul seperti ini langkah yang dilakukan tadi menurut Bu Fatimah ya itu ya dikembalikan lagi ke Koordinasi. pucuk pimpinan tertinggi di sistem Benar. komando ya, Iya, komandan tanggap darurat. iya. Bahkan mungkin kalau memang sudah mentok berarti ya, kebijakan Pimpin kepala kepala daerah daerah wali kota mungkin ya wali kota Batu pada saat itu ya yang bisa kemudian dilibatkan. Ya, memiliki apa ya hak diskresi mungkin ya yang bisa ya. mengambil kebijakan ketika terjadi Seperti. perselisihan pendapat seperti ini ya. Baik, Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bidang administrasi dan keuangan ini menyinkronkan penggunaan anggaran dari berbagai sumber, Bu Fatimah? Karena kalau dalam bencana biasanya banyak sekali sumber pendanaan, mungkin bisa dari APBD, bantuan pusat, ataupun bantuan masyarakat. Nah, ini ya. bagaimana menyinkronkan dalam satu sistem pelaporan, Bu Fatimah? Jadi kita pisah-pisah atau kita klasifikasikan dulu antara dana yang berasal dari bantuan masyarakat maupun CSR-CSR yang masuk ke kita sama dipisahkan dengan dana yang asalnya dari APBD atau Hmm. BTT. Hal itu untuk memudahkan ini Pak, untuk pelaporan dan apa memudahkan waktu untuk diaudit atau waktu pada waktu pertanggungjawaban. Jadi Oh, sumber iya, dana iya. dipisah-pisah, terus kita membuat lapornya tersendiri. Nah, tujuannya untuk mempermudah waktu audit. Berarti untuk pencatatan dan pelaporan penggunaan dana ini dipisah-pisah berdasarkan sumber Ya, pendanaannya sumber ya, dana, sehingga ya, tidak rancu atau tumpang tindih ini misalkan ya, belanja ini menggunakan uang dari sumber dana mana, ya, dari mana gitu ya. Oke. ya. Baik. Kemudian selanjutnya apakah ada tantangan dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan saat data dari bidang-bidang atau klaster atau unit pelaksana tidak lengkap atau terlambat, Bu? Ada terutama kita melakukan ini ya pendampingan kepada OPD pengguna dana BTT yang kekurangan personil maupun skill atau pengetahuan untuk mengelola dana BTT ini, Hmm. termasuk untuk pertanggungjawaban penggunaan dana BTT. Jadi kita melakukan pendampingan langsung terhadap bidang-bidang atau klaster-klaster yang memiliki kesulitan teknis. Karena belum tentu semua klaster atau OPD-OPD lain yang membantu, yang terlibat dalam pemulihan bencana itu pernah atau pernah mendapat atau mengelola dana BTT. Hmm. Jadi Ada yang terkadang baru mereka pertama masih kali. awam atau belum pernah tahu Iya, tata cara prosedurnya ya, iya. sehingga perlu Itu pendampingan. Oke. Iya, itu termasuk tadi yang tantangan apa seperti kita eh, berbeda pendapat yang tentang Ya, tata ya. kelola ya termasuk ada kaitannya dengan pertanyaan yang ini. Gitu. Oh Jadi ya, kita melakukan pendampingan kepada bidang-bidang atau lembaga atau OPD yang lain untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban BTT. ya. Selanjutnya pada saat itu bagaimana Bu Fatimah mengaktifasi dan memanfaatkan dana BTT dalam penanganan darurat banjir bandang pada saat itu? Ya, kita mengaktifkan dana BTT itu sesuai dengan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh oleh kepala daerah pada waktu Hmm, itu. ya.
Nah, kita juga setelah ada pernyataan tanggap darurat, kita menyesuaikan dokumen administrasi dan melakukan pencairan sesuai kebutuhan yang diajukan masing-masing klaster. Jadi Hmm, setiap klaster itu mempunyai semacam RAP gitu ya ya, untuk menangani tanggap darurat banjir pada waktu itu. Nah, setelah itu eh, kita ajukan pencairan sesuai RAP tersebut. oke. Jadi seperti itu berdasarkan kebutuhan masing-masing klaster. Tadi Bu Fatimah menyampaikan bahwa masing-masing klaster bisa menyusun kebutuhan, kemudian menghitungnya dalam menjadi RAP ya, rencana anggaran Ya, biaya Bu Fatimah ya, ya, untuk kebutuhan darurat. Kemudian RAP yang diusulkan itu apakah sebelum dilakukan proses pengajuan pencairan juga diperlukan penetapan persetujuan penggunaan BTT-nya dulu oleh kepala daerah Bu Fatimah? ya. Memang memang seperti itu, tidak dengan serta-merta RAP itu apa bagian keuangan dari Pemkot Kota Batu itu langsung menyetujui segitu enggak melalui proses yang lama. Jadi Hmm, tim GAR dan tim waktu itu tim GAR yang tim GAR dari Pemkot Kota Batu juga ya. menelaah atau memverifikasi Oh, RAP ya, ya. tersebut. Jadi seperti itu melibatkan inspektorat juga. Ya, ya. Jadi tidak langsung ke bagian keuangan terus dicairkan itu tidak seperti itu. Mungkin itu Hmm, juga apa ya? Jadi prosesnya itu sangat lama gitu hmm. secara administrasi. Jadi proses pengajuan itu tidak serta-merta bisa langsung dana itu bisa cepat cair karena ada proses birokrasi yang agak panjang ya Iya, yang harus dilalui ya Bu Fatimah ya. iya, iya. Meskipun kami juga mendapat dukungan dari bagian keuangan, terus inspektorat, terus termasuk bagian hukum. Nah, ya seperti itulah untuk regulasi dan birokrasinya untuk kelengkapan berkas-berkas menjadi agak sedikit apa Ah, ya, dibilang menghambat ya, ya kayak menghambat seperti ya. itu. Itu Nggih. salah satu tantangan di eh, Iya, aspek keuangan ya dalam penanganan darurat pada nggih. saat itu ya. Kemudian Ya, apakah proses pencairan dana pada saat itu ini tadi sudah sempat Bu Fat sampaikan ya. Apakah nggih. proses pencairan dana darurat pada saat itu dapat dilakukan dengan cepat sesuai kebutuhan saat krisis berlangsung ya? Ya memang benturan dari apa untuk pendukung administrasi terus juga birokrasi itu salah satu penyebabnya untuk penanganan darurat secara administrasi itu menjadi sangat lambat. Hmm. Kemungkin- Em, ya mudah-mudahan nanti di kedepannya itu bisa di apa ya untuk regulasi dan birokrasinya itu bisa dipersingkat itu loh. oke, oke. Jadi Hmm. menurut Bu Faktimah faktor regulasi terkait tata kelola keuangan darurat ini kemudian sistem birokrasi di internal pemerintah Kota Batu masih menjadi apa kendala yang memperlambat proses pencairan ini ya Bu Fatimah ya. Iya, iya, benar. Terus kemudian eh, dari aspek transparansi penggunaan dana BTT, bagaimana cara menjaga agar bisa tetap transparan penggunaannya, Fatimah, selama masa tanggap darurat? Ya. Jadi untuk menjaga transparansi penggunaan dana BTT itu, kita membuat laporan dan pencatatan BTT dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya bisa diakses untuk dilakukan audit secara internal oleh inspektorat maupun bisa diaudit secara eksternal oleh BPK. Hmm, jadi Jadi seperti itu. Nggih. bentuk transparansi yang dilakukan pencatatan penggunaan dana ini dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya
diaudit secara internal maupun Ya, eksternal ya, heeh, Bu heeh, Fatima ya. langsung bisa diakses. Nggih. Oke, oke. Kemudian selanjutnya bagaimana proses penerimaan dan penyatatan bantuan dari masyarakat, CSR atau organisasi non pemerintah Bu Fatimah saat itu? Ya, memang pada saat itu banyak juga warga Kota Batu maupun warga luar Kota Batu yang mau membantu tetapi bukan dalam bentuk barang. Hmm. Akhirnya Ya. kita membuat SK Wali Kota dengan SK tersebut untuk menerbitkan nomor rekening maupun nama rekening untuk bantuan dari warga masyarakat yang akan menyumbangkan berupa uang. Jadi Ya. ditransfer melalui rekening waktu itu kita bekerja sama dengan Bank Jatim. Oh, oke. Nama rekeningnya Batu Peduli. Oke. Jadi apa Nggih. bantuan-bantuan berupa dana itu kemudian ditampung dalam satu rekening di Bank Jatim dengan nama Batu Peduli Bu Fatimah ya. Ya, Itu untuk ya. menampung bantuan dalam bentuk uang. Nggih. Kemudian selanjutnya Bu Fatimah, apakah terdapat prosedur khusus untuk eh, menyalurkan dana bantuan masyarakat yang dipeluri pada saat itu agar tidak tumpang tindih atau disalahgunakan? Ya. Pada saat itu memang kita lebih berhati-hati ya, karena pada waktu penanganan itu seperti yang saya jelaskan tadi masih tidak ada masih ada ketidaksepahaman antara lembaga ya Ya. terkait perbedaan regulasi atau pengelolaan dana BTT yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah kita mendapatkan masukan dari struktur komando, terutama dari waktu itu dari Komandan Tanggap Darurat, eh, selanjutnya kepala daerah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan dana tersebut pada waktu penanganan darurat. Akhirnya diarahkan dana tersebut maupun dana CSR dan bantuan dari masyarakat itu untuk pemulihan. Jadi untuk rehab Ya. rekon, pemulihan pasca bencana. Jadi yang digunakan untuk pasca bencana itu pada waktu itu ya dana BTT, terus CSR sama yang lewat rekening Batu Peduli itu tadi. Hmm. Itu. Eh, saya koreksi tadi berarti pada Oke. saat dana dana darurat ini yang berasal dari bantuan ini digunakan pada saat pasca bencana ya, tidak digunakan pada Benar. tanggap darurat Iya, ya. iya. Berarti dalam tanggap darurat itu murni Dari APBD. dari sisi keuang dana itu menggunakan Iya. APBD melalui BTT tadi, Bu APBD. Fatma ya. Iya, Oke, baik. iya. Selanjutnya, kemudian sejauh mana keterbukaan informasi keuangan ini dipublikasikan pada masa tanggap darurat, Bu Fatimah? Ya. Karena sangat dinamisnya administrasi dan keuangan, serta personilnya administrasi dan keuangan pada saat penanganan pada waktu itu, kami belum mampu menyampaikan informasi keuangan kepada publik pada saat itu, nggih, selama masa tanggap darurat. Hmm, Karena eh, waktu itu kan terus berubah-ubah gitu loh, dinamis ya, gitu Pak pada waktu tanggap darurat. Terus kita juga dari personil memang kita kekurangan secara itu, jadi kita belum sempat untuk melaporkan kepada publik pada masa darurat. ya. Dan kami bisa melakukan pelaporan kepada publik itu setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Ya. Jadi seluruh laporan pertanggungjawaban itu setelah selesai baru kita bisa melaporkan kepada publik pada selesai masa tanggap darurat. Oke. Baik, Nah, jadi jadi itu nggih, jadi yang itu yang menjadi informasi keuangan kepada publik seperti itu. ya. Kemudian
apa saja tantangan administratif atau hukum yang dihadapi dalam penggunaan dan pelaporan dana darurat tersebut, Bu Fatimah? Ya, eh, seperti yang saya jelaskan tadi adalah perbedaan regulasi atau format-format laporan dari dana APBD, BNPB maupun CSR itu beda-beda. Hmm, Lah, akhirnya membutuhkan waktu yang agak lama untuk pemahaman dan penyesuaian dari tim kami agar tidak keliru secara hukum. oke, oke. Itu Jadi yang lebih tantangannya. karena berarti Jadi, perbedaan regulasi terkait jenis pelaporannya yang iya, berbeda-beda antar sumber dana itu, Bu ya, Fatimah, ya itu yang ya dari anu ya. oke. Misalnya APBD sama BNPB menetapkan keputusan pokoknya seperti ini berbeda gitu Hmm, loh. oke, oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Bu Fatimah, menurut Anda, apakah dana tanggap darurat yang tersedia pada saat itu sudah mencukupi untuk kebutuhan operasional selama masa tanggap darurat? Sudah, secara umum sudah mencukupi untuk penanganan darurat pada masa itu. Kemudian, pada saat itu, ketika dana itu mau digunakan untuk pengadaan barang jasa, mekanismenya menggunakan apa, Bu Fatimah, waktu itu? Apakah menggunakan e-katalog, penunjukan langsung, atau cara lain? Jadi kita tetap menggunakan berpedoman pada peraturan yang berlaku ya Pak, biar Hmm, tidak keliru secara hukum ya. Jadi kita bisa menggunakan penunjukan langsung dan pengadaan darurat sesuai Perpres 16 tahun 2018 oke, oke. pada waktu itu. Jadi tetap kita mengedepankan akuntabilitas terus dengan disertai dengan dokumentasi setiap prosesnya. Oke, baik. Ya. Berarti proses pengadaan barang jasa tetap berpedoman pada aturan-aturan terkait pengadaan barang Iya, jasa, Bu ya. Kemudian, iya. bagaimana bidang administrasi keuangan ini mengatur pertanggungjawaban keuangan untuk bantuan yang bersifat tunai maupun barang kepada korban terdampak, Bu? Ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, Pak ya. Ya. Jadi untuk bantuan tunai pada waktu itu kita batasi. Jadi kita lebih arahkan dalam bentuk barang dan barang atau jasa. Nah, pada waktu itu memang eh, pas rehab rekon kita juga memerlukan benar-benar jasa untuk jasa tukang pada waktu itu. Ya, ya. Jadi kita arahkan ke situ. Eh, untuk barang kita dokumentasikan bantuan berupa barang kita dokumentasikan terus ada form serah terima nah seperti itu terus fotonya sudah ya terus ada laporan distribusi juga dari misal dari penyumbang dari donatur kita terima kita foto kita buat laporannya nanti kita bantukan ke korban juga kita buatkan dokumentasi dan pelaporannya. Ya. Kalau untuk itu untuk barang, kalau bentuk uang, pada awalnya kita mengarahkan eh, donatur itu untuk untuk apa? Belanja sesuai kebutuhan. Misalnya pada waktu itu kita Ya. rehab rekon ya, untuk bahan bangunan kita arahkan untuk bahan bangunan. Eh, Tapi ada beberapa donatur yang merasa keberatan, entah mungkin karena ribet atau memang waktunya donatur pada waktu itu tidak ada waktu untuk belanja seperti itu. Eh, Oke. ada juga beberapa donatur yang kan kita sudah ada rak untuk rehab rekon itu apa, Ya, ya. sudah ada perhitungan. Jadi kita misalnya butuh, misalnya apa kurang untuk berapa sudah tersedia berapa. Ada beberapa juga donatur yang ya alhamdulillah ada yang bersedia seperti itu. Oke, oke. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Fatimah, eh, apakah ada hambatan dalam proses pelaporan dan pengawasan terhadap pengeluaran untuk operasional penanganan darurat dan distribusi bantuan saat itu, Bu Fatimah? Ya, karena
yang saya seperti yang saya ceritakan tadi itu ada beberapa klaster atau lembaga yang eh, mungkin baru pertama kali mendapatkan dana BTT ya. Jadi laporannya menjadi tidak seragam antar Hmm, klaster itu. ya. Jadi seperti itu ke anu yang terjadi pada saat itu. Terus waktu itu karena situasinya krisis kredit, banyak juga dalam keadaan darurat, bukti-bukti waktu kita pembelian itu misalnya berupa nota, jadi ada yang ketelesot atau mungkin tidak apa ya, tidak diberikan sama penjualnya. Jadi tidak kalau istilahnya kurang memenuhi persyaratan dalam pelaporan keuangan. Hmm, Nota-nota yang diberikan oleh penjual itu. hmm. Yang waktu kita Ah, yang kita belanjakan itu loh Pak, ya waktu ya. kita Ha, ha. belanja. Kemudian saya membayangkan kalau di situasi darurat itu Bu Fatima kan kebutuhan terhadap terutama untuk kebutuhan logistik atau barang-barang logistik itu kan biasanya kebutuhan sangat cepat harus segera tersedia, harus segera terdistribusi. Nah, pada Iya, situasi iya. saat seperti itu kan tentunya eh, mau nggak mau belanja itu kan tidak tentu pada penyedia barang atau jasa yang memiliki persyaratan lengkap sesuai kaidah pengadaan barang jasa. Terkadang pokoknya Benar. ada toko terdekat, ya ternyata di toko itu Iya. nggak punya kwitansi atau nggak punya nota. Itu hal-hal seperti itu apakah juga terjadi Bu Fatimah belanja di tempat-tempat seperti itu? Kemudian Ya terus bagaimana kemudian bentuk pertanggungjawaban dengan belanja seperti itu? Apakah ada solusi untuk kondisi-kondisi yang mendesak seperti itu? ya, ya memang kita alami Pak ya. Eh, Terutama untuk belanja pemenuhan di dapur umum pada waktu Hmm, itu. Kalau untuk kalau untuk rehab rekon untuk belanja bahan bangunan kan jelas ya Pak itu bisa ya. direncanakan atau diangkat. Kalau untuk mendesak terutama terutama untuk kebutuhan pangan ya seperti itu kita memang dengan korban sebegitu banyaknya kita nggak mungkin untuk belanja misalnya untuk pemenuhan makan di salah satu warung atau apa kita beberapa. Nah, kebetulan warung-warung yang ada di sekitar lokasi kejadian eh, bukan hanya warung yang besar aja Pak. Ya. Ya, jadi kita Kadang untuk PKL gitu, pedagang iya kaki lima, untuk pedagang mempercepat keliling proses. gitu ya. Iya, untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan para pengungsi, akhirnya kita juga belanja di warung-warung seperti itu. Hmm. Jadi ceritanya pada waktu itu, pada waktu kredit ya, yang kita lakukan yang penting pada saat itu kebutuhan untuk pangannya para pengungsi segera terpenuhi. Kalau Itu yang salah satu. situasi seperti itu, kemudian Bu Fatimah bagaimana solusi pertanggungjawabannya? Apakah kemudian disiasati, katakan misalkan petugas yang belanja itu sambil membawa nota atau mungkin mencatat nomor teleponnya penjual, kemudian pada saat berakhirnya darurat kemudian mendatangi lagi untuk minta bukti apa belanja pada Ya saat itu kayak atau gimana KTP. menyiasatinya Bu Oke. Fatimah? Kita lakukan seperti itu. Jadi untuk menyiasati tetap kita bawakan nota ya. Hmm, Nota kosong mereka yang menulis pada waktu kita belanja itu habis berapa. oke. Kalau untuk nomor HP memang pada saat itu kita catat. Dan itu kan bukan untuk sehari pada waktu untuk pemenuhan sebelum dapur umum berdiri. Jadi warung yang kita tuju atau apa warung-warung di sekitar lokasi kejadian itu bisa kita datangi sehari untuk sehari 2 kali. Jadi Hmm, kita jelas sudah dapat datanya penjualnya ya. secara tidak langsung kita. Jadi seperti itu. Ya untuk menyiasatinya mungkin pada waktu awal ya kita tidak siap dengan itu. Mereka cuma buat catatan habis katanya habis berapa Bu. Cuma entah di kertas bekas atau apa. Nah untuk Ya, ya. keesokannya kita terus
demi lebih tertib administrasi kita bawakan, silakan Bu catatannya Ibu diganti ke nota seperti ini. Oke, oke. Kalau Jadi, kalau lain seperti stempel atau apa, memang ya itu kelemahan eh, warung-warung kan nggak selalu menyediakan. Nah, ya nggak selalu tanda, punya stempel ya. Oke, ini oke. tanda tangannya penjual. Nah, nanti pada waktu proses administrasi kita minta foto KTP nanti bisa Hmm, disesuaikan. Itu yang oke. menjadi apa ya bukti untuk sebagai penguat administrasi kita. Ah, ya, Terus ya. untuk Jadi itu menjalankan. Ya. solusi untuk hal-hal yang belanja di tempat yang sekiranya sangat mendesak dan ternyata penyediaannya belum memenuhi persyaratan untuk Ya, tempat belanja sesuai kaidah benar. pengadaan barang jasa ya, aturan barang jasa. Benar. Kemudian selanjutnya Bu Fatimah, apakah sudah ada untuk sistem pelacakan atau kontrol internal untuk memastikan semua pengeluaran itu sudah sesuai dengan prosedur tanggap darurat? Ya, benar. Ada Pak. Kebetulan pada saat itu kami didampingi oleh APIP, yaitu aparat pengawasan intern pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai penggunaan keuangan untuk memastikan semua pengeluaran itu sesuai dengan prosedur tanggap darurat. Jadi kita didampingi mulai dari perencanaan, Pak, sama Hmm, APIP. jadi tadi Iya. yang di awal tadi Bu Fatimah sampaikan di saat penyusunan RAP tersebut ya inspektorat itu APIP itu tadi ya yang sudah Ya, melakukan iya, pendampingan ya dari iya, saat mulai menyusun perencanaan. RAP itu ya perencanaan ya Iya, berarti. benar. Oke. Kemudian selanjutnya menurut Bu Fatimah pada saat itu apa saja faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat eh, dalam tata kelola keuangan pada saat penanganan darurat banjir bandang pada saat itu buat. Ada beberapa faktor yang memang bisa mendukung untuk tata kelola keuangan pada saat itu ya, Pak ya. Terutama ada dana BTT yang Ya. memang peruntukan dana BTT itu salah satunya adalah untuk pembelanjaan pada masa tanggap darurat bencana. Oke, ya. Di BTT yang disediakan oleh pemerintah daerah itu peruntukannya salah satunya untuk hal seperti seperti itu. Dari dana BTT tersebut kita kita mengaksesnya untuk mendukung kegiatan tanggap darurat. Oke. Terus juga kita dapat dukungan dari lintas sektor seperti OPD teknis yang kita jelaskan meskipun ada beberapa hambatan tapi pada saat itu luar biasa memang bantuannya dari dinas-dinas teknis eh, terutama untuk perencanaan kebutuhan dan pelaporan keuangan. Oke. Jadi selain dari APIP, kita juga koordinasi dengan tim GAR dan bagian keuangan dari Ya. pemerintah Kota Batu. Jadi kolaborasi dengan OPD teknis lain untuk membantu perencanaan kebutuhan maupun pelaporan keuangan ini Yeay. menjadi hal yang Ah, mendukung tata kelola keuangan ya pada saat itu ya. Tadi iya, Bu Fatimah menyampaikan punya ada APIP, dari Inspektorat, hmm, kemudian dari BKAD iya, Keuangan ya. iya, iya. Kemudian yang faktor yang menghambat Bu Fatimah mungkin ada. Memang- Iya, ada beberapa ya. Jadi di awal juga saya jelaskan proses administrasi, regulasi dan birokrasi itu juga salah satu penghambatnya. Padahal dalam situasi darurat itu sebenarnya kan eh, Tuh, membutuhkan cepat waktu ya yang cepat semuanya. Iya, iya. ya, untuk penanganan itu. Nah, tapi kenyataannya ya memang agak lambat, tetapi bagaimanapun kita juga harus melalui sesuai peraturan, nah, Pak. Itu Hmm, tetap dilakukan gitu. agar Terus, akuntabilitasnya terjaga Bu ya, Bu Fatimah ya, ya, tidak melanggar peraturan yang amin. ada ya. Oke. Ya, Mungkin yang lain Bu Fatimah, faktor ada penghambat kalau termasuk SDM
SDM untuk pengelola keuangan kita juga masih kurang, terutama dalam kondisi darurat. Memang kalau kondisi darurat tuh semuanya harus kayak berpikir cepat, berpikir dan melakukan tindakan yang cepat, Hmm, bukan dalam hal untuk penanganan korban saja ya, termasuk dalam hal administrasi dan keuangan. oke. Itu juga harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Ya, jadi faktor Terus, SDM ya tadi ya, SDM ya, SDM tidak hanya ya, yang maksudnya SDM ini yang cepat tepat, terutama juga memiliki kompetensi mungkin Bu Fatimah ya ya, benar. dalam tata Benar kelola itu. keuangan darurat karena tentunya pengelolaan keuangan untuk dana darurat berbeda dengan yang Ya, normal ya Bu reguler, Fatimah. Ya. ya, yang reguler biasa itu. Ya. Tuh, Kemudian selanjutnya mungkin ada lagi Bu Fatimah udah. faktor-faktor yang menghambat. Iya. Data-data, Pak. Nah, Kita maklum kalau pada waktu awal, waktu kredit itu data berubah-ubah terus. Data berubah, terus sama seperti yang tadi yang jenengan tanyakan, misalnya bukti fiksinya untuk nota atau apa, itu menjadi kendala juga. ya ya. Itu termasuk itu jadi kendala untuk yang berdampak pada pelaporan keuangan. Menjadi terhambat Seperti, tidak tidak selesai-selesai mungkin ya akhirnya ye, pelaporan seperti keuangannya itu. karena terkendala bukti-bukti Iya, sehingga sudah fisik terlanjur tadi. belanja, buktinya tidak ada, seperti, Ya. seperti itu. Atau buktinya kurang memenuhi persyaratan untuk Hmm, pelaporan keuangan. Tuh, terus koordinasi antara OPD itu juga menjadi hambatan. Itu ya, terus untuk terutama untuk pencatatan, terus pembagian peran dalam pengeluaran itu juga menjadi hambatan antar hmm, klaster itu juga. ya. Ini Ba- Batu Peduli itu memang seperti rekening Batu Peduli itu eh seingat saya itu baru awal setiap kejadian aja benar. Itu waktu banjir bandang itu yang lewat CSR atau bantuan masyarakat untuk uang tunai ya baru pertama kali itu. Hmm, Jadi ya. kita ya masih ini ya belum ada integrasinya bantuan masyarakat atau dari CSR ke dalam sistem pelaporan keuangan yang resmi. Pada waktu banjir bandang Ya itu ya. adalah yang awal kita mendapat bantuan melalui rekening dari masyarakat. Itu kendalanya. Oke, oke. Itu kendala. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Fatimah. Iya, enggak. Ini kita tentunya tidak berharap bahwa banjir bandang seperti tahun 2021 itu terulang lagi di Kota Batu. Namun Ya, seandainya mudah-mudahan tidak. terjadi lagi, Iya. kira-kira rekomendasi apa yang bisa diberikan supaya tata kelola keuangan dalam penanganan darurat ini semakin baik di masa mendatang, Bu Fatimah? Ya, belajar dari waktu keadaan banjir bandang, Mbak ya, sama yang saya jelaskan tadi hambatan-hambatan ya. Mungkin pentingnya praperencanaan keuangan darurat dan pelatihan teknis untuk SDM keuangan itu mungkin diperlukan. Jadi bukan hanya secara teknis ataupun secara apa keahlian dalam penanganan darurat, tapi untuk Ya, administrasi dan keuangannya itu mungkin juga perlu praperencanaan. oke, Itu oke. memang jadi bukan bukan non administrasi atau keuangan saja yang perlu dilakukan pra perencanaan, termasuk untuk administrasi dan keuangannya juga. Terus untuk pembentukan tim keuangan darurat lintas OPD. Ya, ya. Ya, jadi untuk mudah menyamakan persepsi tadi Pak, Oke. yang benturan regulasi antara lembaga-lembaga atau OPD itu mungkin perlu dibentuk untuk tim keuangannya juga. Selain Oh, tim TRC antar lintas atau antar lintas sektor ya. OPD. Oke, Ye. berarti Heeh. sarannya salah satunya juga untuk tim administrasi keuangan itu juga ada tim yang memang terkoordinir sejak prabencana ya sudah dikoordinasikan, kemudian apa menyusun sistem SOP tentang pengelolaan keuangan supaya semuanya Ye. satu
visi, satu pandangan terkait bagaimana tata kelola Iya, keuangannya Bu Fatimah ya. Oke. nggih. Selanjutnya mungkin ada lagi Iya. yang bisa direkomendasikan Bu Ah, Fatimah. ah. Untuk soal literasi, mungkin kita butuh ini ya, regulasi lokal pendukung perwali maupun perda. Jadi untuk mempermudah administrasi untuk apa fleksibilitas administrasi keuangan pada saat krisis, terutama pada saat tanggap darurat. Jadi untuk mempercepat aja Pak, itu Pak, Hmm, agar apa penanganannya bisa lebih responsif dan efektif, oke oke. Jadi bisa lebih cepat gitu Pak. perlu ada ini ya, perwali atau perda ya yang bisa mengatur bagaimana mengakses keuangan ini bisa lebih cepat supaya tadi yang disampaikan di awal-awal tadi bahwa kemudian ada kendala terkait regulasi, administrasi, birokrasi itu bisa di, dipangkas mungkin ya dengan adanya Iya, membuat perwali baru itu ya untuk memangkas iya, prosedur-prosedur yang terlalu bertele-tele tadi Bu Fatimah iya. ya. Iya, Oke. syukur-syukur di regulasi yang nanti bisa berupa perwali atau perda itu sekalian anu Pak, bisa keluar SOP khusus pengelolaan keuangan ya dalam kondisi darurat. Termasuk Itu SOP-nya yang berarti ya. Oh ya, iya iya. bisa Oke, oke. kalau memang memungkinkan bisa dimasukkan juga atau kalau tidak memungkinkan dengan dasar perwali atau perda yang apa terutama untuk penanganan administrasi pada saat darurat itu kan bisa menjadi dasar untuk pembuatan Penyusunan SOP, Pak. SOP ya. Iya, untuk Yang kemudian penyusunan SOP. disepakati tadi secara usulannya Bu Fatimah ada tim khusus keuangan tadi ya yang mungkin Ya, menyepakati bersama-sama mungkin membuat heeh. SOP-nya seperti apa gitu ya. Iya, Oke, oke. iya. Terus kemudian Juga mungkin untuk ada yang lain penguatan lagi Bu SDM. Fatimah, Iya, rekomendasi untuk yang bisa di penguatan SDM-nya, penguatan SDM di bidang keuangan pada masa tanggap darurat itu mungkin dilatih untuk juga perlu diadakan pelatihan teknis untuk Hmm. administrasi dan keuangan pada masa saat tanggap darurat untuk meningkatkan SDM-nya. Oke, jadi Itu. Jadi, peningkatan SDM di bidang keuangan dalam pengelolaan tanggap darurat Bu iya, Fatimah ya. Ya memang kalau iya. sepemahaman dan sepengetahuan saya untuk pelatihan teknis di bidang keuangan bencana ini terutama di darurat kok Kayaknya jarang atau tidak belum. pernah mendengar saya ada Iya, pelatihan ya. kayaknya belum ada. Oke, oke, oke. Belum Iya. ada seperti Oh, itu. berarti ini kalau menurut Bu Fatimah menjadi hal yang mendesak atau sangat perlu ya Bu Fatimah untuk Ya sangat diselenggarakan perlu ke depan. dimulai Oke. ini dimulai dari itu adanya dukungan regulasi regulasi itu tadi seperti perwali atau perda yang apa memudahkan administrasi keuangan, terus dilanjutkan dengan penyusunan SOP, didukung dengan SDM. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Itu Itu mungkin akan menarik sekali kalau pelatihan-pelatihan itu bisa difasilitasi atau difasilitatori mungkin dari Kemendagri yang mereka yang menyusun tentang prosedur keuangan oke. daerah ya, pengelolaan Iya, keuangan daerah, kemudian dari iya, inspektorat, mungkin dari BPK, dari gitu ya, iya. fasilitator-fasilitator itu supaya akhirnya bisa menyamakan persepsi antara Nah, pelaksana SKPD teknis, kemudian sama juga termasuk sampai pemeriksaannya, inspektorat maupun BPK supaya sama-sama persepsinya terkait penggunaan dana mungkin seperti itu Bu Fatimah ya. benar. Soalnya tadi kan juga saya sampaikan adanya ketidaksepahaman antara penggunaan dana misalnya dari APBN atau dari APBD, BNPB, terus CSR. Nah, mungkin dengan pelatihan itu bisa apa ya, Pak? Bisa memunculkan satu suara untuk pengelolaan dana pada masa tanggap darurat. Ya, ya, Jadi ya. mungkin bimbingan teknisnya bisa menghasilkan hal-hal yang seperti itu. Oke, 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 menarik. Mungkin. Kemudian Iya. ada lagi yang lain mungkin Bu Fatimah? Ya, diperlukan juga untuk informasi keuangan darurat itu berbasis digital. Jadi untuk mempercepat dan mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Mungkin ini bisa dimasukkan dalam pelatihan teknis tadi, Pak. Ya, ya, ya. Membuat sistemnya dulu, kemudian ada Hmm. pelatihan teknis atau BIMTEK-nya bagaimana cara Ya, menggunakannya ya. nggih.
juga ini Pak, mungkin ada integrasi data bantuan dari pihak ketiga, misalnya CSR, masyarakat ke dalam satu sistem agar transparansi dan akuntabilitas tetap jaga. Tadi kita tadi juga kendalanya kan karena yang waktu banjir bandang itu adalah pertama kali eh, Pemkot Batu atau khususnya di BPBD menerima bantuan dengan rekening Batu Peduli itu kan baru pertama kali Pak. Iya, iya. Nah, kita waktu itu sebenarnya juga untuk pelaporan ke publik ke masyarakat kita kan juga kendala. Mm-mm. Jadi Oke. mungkin itu ada integrasi data bantuan dari Iya, pihak iya. ketiga itu tadi untuk Iya, memudahkan kita membuat laporan yang transparansi dan akuntabilitas. oke. Seperti itu. Iya. Baik, Bu Fatimah, Nggih, cukup banyak yang sudah Bu Fatimah sampaikan eh, mulai tadi ya, mulai jam berapa tadi, sekitar jam 8 ya, sampai ini hampir depan. jam 21.13 ya. Terima kasih Nggih, banyak atas wawancaranya, bantuannya untuk penyusunan tesis saya. Sukses selalu ya. untuk Bu Fatimah. Ya. Terima kasih banyak Bu Nggih, Fatimah. sukses juga untuk Pak Rokim. Semoga lancar penyusunan tesisnya dan Amin, amin. dimudahkan. Nggih, Terima nggih, kasih. Pak.